Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita membahas kitab At-Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita sampai pada pembahasan tentang bahaya kesyirikan. Tentang syirku, ta'rifuhu wa anwa'uhu, kesyirikan, definisinya dan jenis-jenisnya. Namun kemarin kita sudah baca bahwasanya Syekh di sini menyebutkan tentang bahaya dari kesyirikan. Yang nomor 4. Bahaya kesyirikan yang keempat, anna syirka yuhbitu jami'al a'mali. Syirikan itu menghapuskan seluruh amalan. Namun ini maksudnya adalah syirik akbar. Syirik akbar menghapuskan amalan. Adapun syirik asghar itu menghapuskan amalan yang terkena syirik asghar saja. Allah Ta'ala berfirman, "Walau asyraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun." Andaikan mereka berbuat kesyirikan, maka akan hilanglah, akan terhapuslah semua yang mereka kerjakan, amalan mereka. Surat Al-An'am ayat 88. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik." Telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan juga orang-orang sebelummu, maksudnya para nabi. Diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi sebelum beliau. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Andaikan engkau berbuat kesyirikan, maka akan terhapuslah semua amalanmu. Wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh engkau akan menjadi orang yang merugi. Surat Az-Zumar ayat 65. Ya. Dalam ayat ini, dalam surat Az-Zumar ayat 65 ini, yang menjadi khitab siapa? Yang Nabi ajak bicara siapa? La in asyrakta. Andaikan engkau berbuat syirik, engkaunya di sini siapa? Iya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan, andaikan Rasulullah, ini cuman andaikan. Ya. Cuman dan andai di sini pengandaian untuk khabar. Pengandaian untuk khabar. Ya. Dan pengandaian untuk khabar itu boleh. Sebagaimana kalau saya mengatakan, kalau saya bakar kertas ini, maka akan hangus. Kalau andai saya bakar kertas ini, maka akan hangus. Ini kan khobar. Allah mengabarkan khobar bahwasanya kalau Rasulullah berbuat kesyirikan, maka akan terhapus semua amalan Rasulullah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalannya mungkin tidak ada di antara manusia yang menyaingi. Tidak ada. Ya, beliau yang menjadi Rasul terakhir, beliau adalah Rasul yang paling utama, Nabi yang paling utama, penutup para Nabi, menjadi sebab hidayah irsyad untuk kita semua. Berapa triliun orang yang sudah masuk Islam, dan semua itu karena jasa beliau, karena hidayah irsyad dari beliau, Rasulullah SAW. Maka beliau mendapatkan transferan pahala. Kata Nabi SAW, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha." Orang yang menyampaikan sebuah sunnah hasanah, suatu perbuatan yang baik, maka dia dapat pahala, dan dia dapat pahala orang-orang yang ikutinya. Maka Rasul dapat pahala banyak. Ya. Dari semua umatnya yang melakukan kebaikan, Rasul dapat pahala. Luar biasa. Bahkan beliau yang mengetuk
pertama kali mengetuk pintu surga. Jadi amalan beliau luar biasa. Namun andaikan amalan beliau yang seluar biasa itu dikotori dengan kesyirikan, maka layah batanna amaluk, akan hapus amalan engkau wahai Rasulullah. Apalagi kita, amalan kita nggak seberapa, amalan kita sedikit. Yang sedikit juga yang ikhlas lebih sedikit lagi. Ya enggak? Maka harusnya kita lebih takut lagi kepada kesyirikan. Amalan kita sedikit, udah gitu kehapus kesyirikan. Rugi sekali. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya kesyirikan menghapuskan pahala amalan. Gambarannya sebagai berikut. Gambarannya seperti ini. Kalau seseorang suatu hari dia bangun sholat subuh. Sholat subuh pahalanya besar. Ya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ya, dilipat gandakan pahalanya. Ya, dan tanda orang itu bukan orang munafik dan yang lainnya. Keutamaan sholat subuh. Dia bangun sholat subuh. Berjamaah di masjid misalnya. Kalau subuh biasanya jam berapa sekarang? 4:30 ya. 4:30. Kemudian setelah itu jam 6 pagi dia menyembelih untuk selain Allah. Waliyadzubillah. Jam 4:30 sholat subuh, dapat pahala banyak. Jam 6 pagi melakukan kesyirikan akbar, yaitu menyembelih tumbal. Misalnya untuk Dewi Sri. Biasanya ke ke sawah kan pagi-pagi. Jam 6. Sebelum dia nyawah, dia pasang tumbal dulu. Ayam ingkung untuk Dewi Sri. Maka ini syirik akbar. Maka sholat subuh, pahalanya hangus. Demikian juga sholat sebelumnya, sholat isya tadi malam, sholat maghrib tadi malam, sholat asar kemarin, sholat zuhur kemarin, seterusnya, semua pahalanya hangus. 0. Gara-gara dia menyembelih untuk selain Allah. Kemudian tadi jam 6 ya, menyembelih untuk selain Allah jam 6. Jam 7, dia sholat duha. Ya, maka pahala sholat duhanya pun batal, tidak ada. Nggak dapat pahala, 0. Cuma dapat capek aja. Jam 8 dia sedekah. Jam 9 ya, dia bantu orang. Semuanya nggak ada pahalanya. Sholat duhanya nggak ada pahalanya, sedekah nggak ada pahalanya, bantu orang nggak ada pahalanya. Hangus semua pahalanya. Terus sampai kapan? Sampai dia bertaubat dari amalan dia menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia bertobat dari amalan menyembelih tumbal. Baru nanti dihitung lagi pahalanya. Bayangkan, ini ngeri sekali. Bahaya kesyirikan. Dan ini banyak orang terjerumus ke dalam hal seperti ini tanpa dia sadari. Ya, dia melakukan syirik akbar, sehingga pahala amalannya hangus. Kemudian yang kelima, annal musyrika halalud dammi wal mali. Di antara bahaya kesyirikan, orang yang berbuat kesyirikan disebut dengan orang musyrik, maka halal darahnya dan hartanya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Perangilah orang-orang musyrikin dimanapun kalian temui. Wa khudhuhum wahsuruhum, dan bangunlah mereka dan desaklah mereka. Waq'udu lahum kulla marsad, dan tutuplah setiap celah bagi mereka. Surat At-Taubah ayat ke-5. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam
Sabda, umirtu an uqatilan nasa. Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang. Hatta yaqulu, sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Berarti yang diperangi siapa? Orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Ya. Ini menunjukkan maksudnya diperangi itu orang kafir, nggak boleh memerangi orang muslim juga. Ya, karena di sini disebutkan yang diperangi adalah orang yang belum mengucapkan la ilaha illallah sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Fa idza qaluha, kalau mereka mengucapkannya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Maka mereka telah menjaga darah mereka dan harta mereka dariku. Artinya, sehingga aku nggak boleh perangi. Illa bihaqqiha, kecuali harta dan darah yang berhak untuk ditumpahkan. Seperti kalau membunuh. Ya, kalau membunuh, walaupun dia muslim ya, boleh tumpahkan darahnya, qisas. Kalau dia mencuri, walaupun dia muslim, maka dipotong, darahnya tumpah. Ya, kalau dia sudah terpenuhi syarat-syarat zakat, maka halal hartanya untuk diambil sebagian untuk harta zakat yang lain. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Nah, maka orang yang berbuat kesyirikan itu boleh diperangi. Ya, boleh diperanginya oleh siapa? Ya, boleh diperanginya oleh orang yang berjihad. Maksudnya diperanginya dalam jihad fisabilillah. Ya, bersama ulil amri. Ya, bukan kita ketemu di negara yang aman, ketemu orang kafir, mau kita bunuh, itu nggak boleh. Kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang memerangi orang kafir mu'ahad, yang punya perjanjian keamanan dengan kaum muslimin, maka dia tidak menerima, maka Allah Ta'ala tidak akan masukkan dia ke surga. Dia tidak mencium bau surga. Jadi harus dudukkan hadis-hadis ini dengan baik ya. Ada hadis yang berintahkan untuk memerangi orang kafir, ada hadis yang melarang untuk memerangi orang kafir. Ya, maka harus kita kompromikan, jangan dipahami setengah-setengah. Yang memerintahkan untuk memerangi maksudnya dalam jihad, dalam perang. Yang memerintahkan, yang melarang untuk memerangi maksudnya orang kafir muahad, orang kafir musta'man, ya, orang kafir dhimmi, itu nggak boleh diperangi. Yang keenam, di antara bahaya kesyirikan adalah annasyirka akbarul kabairi. Kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabairi." Maukah aku kabarkan kepada kalian dosa yang paling besar? Qulna bala ya Rasulullah. Kata para sahabat, tentu wahai Rasulullah. Qala al-isyraku billahi. Maka Nabi bersabda, dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik terhadap Allah. Yang paling pertama. Berarti ini yang paling besar. Ya, maka juga menunjukkan bahwasanya nggak mesti dosa itu berupa merugikan orang lain. Karena di antara keyakinan orang-orang kejawen, juga orang-orang sufi, mereka berkeyakinan bahwasanya yang namanya dosa itu kalau merugikan orang lain. Kalau tidak merugikan orang lain, maka nggak mungkin disebut dosa. Orang buka aurat, apa masalahnya? Apakah orang akan terluka kalau saya buka aurat? Nah, nggak merugikan orang lain. Kenapa dilarang? Kemudian, apalagi misalnya, nggak sholat. Ya. Kalau saya nggak sholat, apa orang tetangga saya jadi miskin? Enggak.
Apa negara saya jadi krisis moneter? Apa ada orang yang luka? Nggak ada. Maka kenapa nyuruh-nyuruh saya sholat misalnya? Ini keyakinan sebagian orang. Dosa itu kalau merugikan orang lain. Maka ini nggak benar. Bahkan dosa yang paling besar tidak ada unsur merugikan orang lain. Secara langsung maksudnya ya. Kalau secara nggak langsung ada merugikannya. Syirik pasti merugikan manusia. Ya. Namun secara langsung, secara kasat mata tidak kelihatan. Yang dirugikan adalah atau yang dilanggar adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Yang dilanggar hak siapa? Hak Allah. Berbuat kesyirikan dan melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tidak rugi ya. Namun hak Allah dilanggar. Dengarkan. Bahkan ini dosa yang paling besar, bukan sekadar dosa saja, tapi dosa yang paling besar itu melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara kasat mata tidak merugikan orang lain. Ya, maka sekali lagi dosa yang paling besar itu bukan korupsi, bukan pemerintah yang zalim, bukan pembunuh, perampok, bukan. Ya. Namun dosa yang paling besar adalah kesyirikan. Harusnya orang lebih serius menangani kesyirikan daripada menangani koruptor. Lebih serius. Ya. Kemudian wa uququl walidaini, dan durhaka kepada orang tua. Ya. Durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar. Bahkan tidak sedikit para salaf yang mengatakan bahwasanya durhaka kepada orang tua itu keumumannya akan dibalas di dunia. Tidak hanya dosa besar yang akan dibalas di akhirat, namun juga akan dibalas dengan segera hukumannya di dunia. Anak yang durhaka sama orang tuanya akan dibalas oleh Allah di dunia hukumannya. Al-haditha. Hadis riwayat Bukhari Muslim, hadisnya sahih. Nah, maka ini 6 poin bahaya syirik. Yang pertama, syirik menyerupakan makhluk dengan Allah dan sebaliknya. Yang kedua, pelaku kesyirikan tidak diampuni oleh Allah kalau dia tidak bertaubat. Yang ketiga, Allah Ta'ala mengharamkan masuk surga bagi pelaku kesyirikan. Yang keempat, syirik menghapuskan pahala amalan. Yang kelima, pelaku kesyirikan halal darahnya dan juga hartanya. Ya, yaitu dalam jihad fisabilillah. Yang keenam, kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Qala al-'allamah Ibnul Qayyim, al-'allamah Ibnul Qayyim mengatakan, akhbara subhanahu anna al-qasda bil khalqi wal amri ay ya'rifa bi asma'ihi wa sifatihi. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya tujuan dari penciptaan manusia dan juga dari pengelolaan alam semesta. Kenapa alam semesta Allah kelola? Kenapa bumi berputar, matahari berputar, ada siang, ada malam terus menerus? Ya, tujuannya adalah ayyarifa bi asma'ihi wa sifatihi, agar manusia mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa ya'budu wahdahu wa la yusyrika bihi, agar dan juga agar manusia menyembah Allah semata dan tidak berbuat kesyirikan kepada Allah. Wa yaquman nasu bil qisti, dan agar manusia menegakkan keadilan. Apa itu al-qist? Wa huwa al-adlu. Al-qist artinya al-adl, keadilan. Ya. Adil itu lawannya zalim. Zalim itu apa? Kemarin menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Berarti kalau adil apa artinya? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, jadi di antara tujuan Allah ciptakan manusia selain tadi untuk mengenal asma dan sifat Allah, untuk menyembah Allah,
untuk menjauhkan diri dari syirik, juga untuk agar manusia menempatkan sesuatu pada tempatnya. Alladzi qamat bihi samawati wal ardu. Yang semua ini merupakan alasan ditegakkannya langit dan bumi. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Sungguh telah kami utus para rasul kami dengan membawa al-bayyinat, membawa wahyu. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana. Dan telah kami turunkan bagi mereka kitab dan mizan. Liyaquman nasu bil qist. Agar manusia bisa menegakkan al-qist, menegakkan keadilan. Agar manusia bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Agar manusia bisa melakukan ketaatan, menjauhkan diri dari maksiat, agar bisa bertauhid, agar menjauhkan diri dari syirikan. Itu semua bentuk keadilan. Surat Al-Hadid ayat 25. Fa akhbara subhanahu annahu arsala rasulahu wa anzala kutubahu liyaquman nas bil qist. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab agar manusia bisa menegakkan keadilan. Wa huwa al-adl, yaitu keadilan. Keadilan di sini artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya. Ya, jangan digambarkan keadilan itu artinya melawan penjahat, membela kebenaran, memberantas monster-monster. Nah, ini film nih. Ya, kalau mendengar kata-kata menegakkan keadilan, ini seolah-olah sedang membahas film jagoan lawan penjahat. Enggak. Menegakkan keadilan artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Melakukan ketaatan, menjauhi maksiat, itu namanya menegakkan keadilan. Ya, makanya para ulama punya kaidah al-adlu wajibun wal fadlu masnunun. Adl itu wajib. Adl artinya melakukan ketaatan, menjauhkan diri dari maksiat, itu hukumnya wajib. Fadl artinya mencari keutamaan, mencari tambahan keutamaan. Hukumnya masnun, hukumnya sunnah. Jadi ini perlu dibedakan antara adil dalam bahasa Arab dengan adil dalam bahasa Indonesia. Makanya wa min a'dhamil qisti at-tauhidu. Dan keadilan yang paling utama, yang paling agung adalah tauhid. Karena bentuk menempatkan sesuatu pada tempatnya yang paling utama itu masalah hak Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ra'sul adli wa qawamuhu. Dan dia adalah pangkal dari keadilan dan juga tiang dari keadilan. Wa anna syirka dzulmun, dan kesyirikan adalah bentuk kezaliman. Bahkan kezaliman yang paling zalim. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firman, inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Surat Luqman ayat 13. Fasyirku adlamu dzulmi, maka kesyirikan adalah kezaliman yang paling zalim. Wa tauhidu a'dalu al-adli, dan tauhid adalah keadilan yang paling adil. Famakana ashadda munafatin li hadzal maqsudi fa huwa akbaru al-kaba'iri. Maka ketika kesyirikan adalah hal yang paling bertentangan dengan keadilan tersebut, maka jadilah kesyirikan sebagai dosa yang paling besar. Ini perkataan siapa? Perkataan siapa? Ibnu Qayyim masih. Ini masih perkataan Ibnu Qayyim. Ila an qala, sampai pada kalimat Ibnu Qayyim. Jadi ini perkataan Ibnu Qayyim yang dipotong di tengah-tengah, ya. Dan juga menunjukkan boleh kita memotong perkataan ulama dengan syarat tidak mengubah maksud, ya, tidak mengubah inti pembicaraan.
tidak mengubah konteks. Yang kedua, ada kebutuhan. Di sini kan hanya ingin menyampaikan tentang bahaya kesyirikan. Maka ada beberapa kalimat yang kalau disebutkan nanti malah keluar dari konteks. Karena ingin fokus dalam konteks bahaya kesyirikan, maka yang tengah-tengah dipotong. Ya, tanpa mengubah maksud. Boleh. Ya. Yang nggak boleh adalah kalau motong perkataan ulama sehingga dipahaminya beda dengan maksud si ulama yang nulis tersebut. Ya, maka dalam kelanjutan kalimatnya Ibnu Qayyim mengatakan falamma kana syirku munafiyan bidzati li hadzal maqsudi kana akbaral kabairi 'alal itlaqi. Ketika kesyirikan adalah hal yang paling bertentangan secara zatnya terhadap tujuan tersebut, terhadap tauhid, maka jadilah dia dosa yang paling besar secara mutlak. Wa haramallahu al-jannata 'ala kulli musyrikin. Dan oleh karena itulah Allah juga mengharamkan surga bagi orang yang berbuat kesyirikan. Wa abaha dammahu wa malahu, dan Allah bolehkan, Allah halalkan darahnya. Ingat, menghalalkan darah di sini maksudnya secara konotatif ya, bukan artinya darahnya boleh diminum. Ya. Darah itu ya ada khilaf di antara ulama apakah dia najis atau bukan. Ya. Bahkan ternukil banyak sekali ijma bahwasanya darah itu najis. Ijma'nya banyak sekali. Ini pendapat jumhur, bahkan ijma. Ada puluhan ijma yang menukil bahwasanya darah itu najis. Darah yang memancar itu najis. Nggak boleh minum darah. Berarti minum najis, nggak boleh. Walaupun ada pendapat sebagian kecil ulama yang mengatakan darah tidak najis. Hukum asalnya suci. Dengan beberapa dalil, diantaranya para sahabat ketika perang terluka, darahnya memancar, namun mereka tidak melepas pakaiannya dan tidak mengulang sholat. Ya. Andaikan darah itu najis, maka tentunya mereka tidak sah sholat dengan ada najis. Ya, ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani, demikian juga Syaukani. Ya, bahwasanya darah tidak najis. Jadi di sini halalnya darah bukan diminum ya, namun artinya boleh diperangi, boleh dibunuh dalam jihad. Wa malahu, demikian juga dihalalkan hartanya, bukan hartanya dimakan ya, duit dimakan, jangan. Artinya boleh diambil ghanimahnya. Ya, boleh diambil ghanimahnya ketika perang. Ya, bukan kita masuk ke rumah orang kafir, tetangga kita harus kita ambil hartanya, bukan. Ini namanya nyuri. Nyuri dosa besar juga, nggak boleh. Wa ahlahu, dan juga dihalalkan keluarganya, artinya boleh dijadikan tawanan. Boleh dijadikan tawanan, kemudian dijadikan budak li ahli tauhid, bagi orang yang bertauhid. Wa yatakhiduhum abidan lahum, dan dijadikan sebagai budak bagi ahli tauhid. Lima tarakul qiyamah bi'ubudiyatihi, karena mereka telah meninggalkan ubudiyah pada Allah. Nah, al-jaza' min jinsil amal. Orang kafir meninggalkan ubudiyah kepada Allah sehingga ketika perang kalah, dia jadi budak, jadi abd. Meninggalkan ubudiyah maka menjadi abd. Al-jaza' min jinsil amal. Menjadi budak bagi manusia, betul. Wa aballahu subhanahu ayaqbala li musyrikin amalan, dan Allah enggan untuk menerima amalan dari orang musyrik. Ya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Yaqbala fihi syafa'atan, dan Allah tidak menerima syafaat bagi orang musyrik. Aw yujiba lahu fil akhirati da'watan, dan Allah tidak mau mengabulkan doa orang musyrik di akhirat.
Wa yaqbalu lahu fiha raja'an, dan Allah tidak mau menjawab harapan-harapan orang-orang musyrik di akhirat. Fa innal musyrika ajhalul jahilina billah. Maka orang musyrik adalah orang yang paling jahil kepada Allah. Walaupun mereka S2, doktor, profesor, namun mereka orang-orang yang paling jahil. Karena mereka jahil kepada Allah Subhanahu wa taala. Haitsu ja'ala lahu min khalqihi niddan. Karena dia telah menjadikan makhluk sebagai tandingan Allah. Ini kan enggak waras otaknya. Wa dzalika ghayatul jahli bih, dan merupakan kebodohan yang paling bodoh, puncak kebodohan. Kama annahu ghayatul dzulmi minhu. Selain itu juga adalah puncak kezaliman. Maka kesyirikan selain puncak kezaliman juga puncak kebodohan. Maka kalau ditanya kebodohan apa yang paling bodoh, keidiotan apa yang paling idiot, itu adalah kesyirikan. Ya. Maka orang-orang yang ada di RSJ, yang ada di Gracia, RS Gracia, Jogja, lebih mending daripada orang berbuat kesyirikan. Walaupun dia dosen di UGM. Orangnya di RS Gracia jadi pasien, lebih mending daripada orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah walaupun dia dosen UGM. Karena kejahilan yang paling jahil itu apa? Kesyirikan. Kejahilan yang paling jahil itu adalah kesyirikan. Wa in kana al-musyriku fil waqi'i lam yudlim rabbahu. Walaupun secara hakikatnya orang yang berbuat kesyirikan tidak menzalimi Allah. Tadi saya sudah katakan Allah tidak dirugikan. Ada orang berbuat zalim, Allah tidak dirugikan. Karena dalam hadis Nabi katakan, inna awwalahu wa akhirahu kana fi afsaqi rajulin wahidin minkum. Andaikan manusia dari awal sampai akhir, ya, itu semuanya orang fasik, yang paling fasik. Misalnya orang yang paling fasik, yang paling bejat sedunia ini Fir'aun, misalnya. Nah, semua orang itu jadi Fir'aun semua. Dari awal sampai akhir jadi Fir'aun semua. Maka Fir'aun jadi apa? Fir'aun jadi banyak. Banyak sekali Fir'aun. Ya, andai kan semua orang awal sampai akhir, orang jadi Fir'aun semua. Apakah Allah rugi? Enggak. Ma naqasa min mulki syai'. Kata Nabi, tidak berkurang kekuasaan Allah sedikit pun. Maka orang berbuat kesyirikan semua seperti Fir'aun, ngaku Tuhan, Allah nggak rugi sama sekali. Apalagi cuma satu orang berbuat musyrik. Apalagi cuma satu kampung, apalagi cuma satu negara. Ini dari awal sampai akhir. Dari manusia pertama sampai manusia terakhir, semuanya syirik semua. Dan syiriknya nggak sekali seumur hidup. Maka Allah nggak rugi. Ya, jadi, kalau kita mengatakan syirik adalah kezaliman yang paling zalim, bukan berarti mereka menzalimi Allah. Namun, innama zalama nafsahu. Namun, yang dizalimi adalah diri dia sendiri. Intaha. Selesai di sini. Selesai perkataan siapa? Ibnul Qayyim. Ya. Dia menunjukkan ya, Ibnul Qayyim itu detail sekali membahas kesyirikan. Detail sekali membahas masalah tauhid. Ya. Detail sekali membahas masalah akidah. Dan ini kaidah bahwasanya seorang muslim wajib untuk mempelajari akidah secara detail. Gak cuma secara umum. Oh, Allah itu ada, ya saya menyembah Allah gitu aja nggak cukup. Harus detail. Dan Ibnu Qayyim detail. Ibnu Qayyim banyak orang taunya ulama cinta, ulama hati. Ketika Ibnu Qayyim bahas masalah cinta, masalah hati, wah senang. Ya, dinukil-nukil perkataannya, dieluk-elukan. Tapi ketika Ibnu Qayyim bahas kesyirikan, bahas tauhid, wah, ditinggalkan. Nah, ini orang-orang yang ngikutin hawa nafsunya. Kemudian yang ketujuh, ya, berarti masih ada satu lagi. Bahaya kesyirikan yang ketujuh,
anna syirka tanqusu wa ayyaba wa anna syirka tanaqqusun wa aibun nazzahu ar-rabb subhanahu nafsahu anhuma. Kesyirikan adalah sebuah kekurangan dan sebuah aib yang Allah sucikan dirinya dari keduanya. Artinya Allah sucikan dirinya dari kekurangan dan aib. Allah nggak mungkin punya kekurangan dan aib. Faman asyraka billahi faqad athbata lillahi ma nazzahu nafsahu anhu. Maka orang yang berbuat kesyirikan, dia menetapkan Allah memiliki kekurangan dan aib. Yang kekurangan dan aib tersebut Allah telah berlepas diri, telah mensucikan dirinya dari hal tersebut. Ya, Allah sudah berlepas diri, Allah mensucikan dirinya, kok malah ditetapkan. Ya, seperti misalnya orang berkeyakinan bahwasanya Laut Kidul itu dikelola, diatur, dikuasai oleh Nyi Roro Kidul. Berarti ini menetapkan aib bagi Allah. Aib, Allah nggak mampu mengelola Laut Kidul. Kenapa harus pakai Nyi Roro Kidul? Kenapa ada pembagian? Berarti kekuasaan Allah ada yang bolong. Ya. Semua laut di dunia milik Allah kecuali Laut Kidul. Ada aib ini, kekurangan. Berarti orang yang berbuat kesyirikan menetapkan aib dan kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ghayatul muhadati lillahi ta'ala, dan ini merupakan puncak bentuk ngajak perang pada Allah Subhanahu wa taala. Ngajak perang karena menghina Allah Subhanahu wa taala. Wa ghayatul mu'anadati wal musyaqqati lillah. Dan bentuk penentangan kepada Allah dan bentuk penyelisihan kepada Allah yang paling puncak, yang paling tinggi. Itu menetapkan Allah Ta'ala memiliki kekurangan, memiliki aib. Ya, ini 7 bahaya kesyirikan. Ya, setelah kita mengetahui 7 bahaya ini, harusnya apa? Harusnya takut kepada kesyirikan. Ya, harusnya belajar tentang kesyirikan supaya kita bisa menghindarinya. Jadi nggak sekedar tahu bahayanya ini, tapi santai kepada kesyirikan, santai. Ya, ketika ada orang menasihati kita, awas itu syirik, maka kita harus, oh ya, apa benar ini syirik? Wah, saya hati-hati. Nggak boleh santai. Nah, jadi kalau ada orang diperingatkan kesyirikan kok masih santai, berarti dia masih jahil, belum paham bahaya kesyirikan. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.